Selamat pagi teman-teman prajurit muda yang diberkati Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini mau bergabung untuk mengikuti ibadah prajurit muda. Kak Felis percaya bahwa pada pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kita mau masuk ke dalam ibadah prajurit muda pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan suara Tuhan. Kak Felis yakin dan percaya melalui ibadah pada pagi hari ini kita akan dikuatkan, kita akan diberkati pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Kita pujikan sebuah lagu yang mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Kita mau mengangkat hati kita sungguh-sungguh menyembah Dia dan merasakan hadiratnya pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sungguh merasa diberkati. Tuhan memberkati ibadah prajurit muda pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami boleh memperoleh berkat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati Kak Felis yang akan memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan, urapi bibir dan hamba-Mu Tuhan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman PM semua, sebelum kita melanjutkan kepada puji-pujian, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda bersama-sama. Mari kita persiapkan diri kita. 1, 2, 3. Haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa,
Maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihinya dan dengar-dengaran serta menjadi prajurit yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Siapa yang pada pagi hari ini bersuka cita? Angkat tangannya. Ya, kita semua bersuka cita. Kafalis yakin kita semua mendapatkan sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau memuji nama Tuhan, menggerakkan badan kita yang dalam posisi duduk saat ini, boleh berdiri, boleh menegakkan badan. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Teman-teman PM semua, mari kita pujikan sebuah lagu yang mengatakan hari ini kurasa bahagia dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-teman atau kakak adiknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam setiap hari kita menjalani kehidupan kita, kita merasakan betapa Allah kita dahsyat, betapa luar biasa Allah memelihara kehidupan kita. Mari kita serukan bahwa Allah kita dahsyat, kita serukan, pujikan bahwa kuasanya sempurna buat hidup kita. Ya, adik-adik PM semua, lagu selanjutnya kita akan pujikan dari utara ke selatan. Kita akan memujikan nama Dia, memuliakan nama Dia. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu yang mengatakan, kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Kita pujikan lagu dengan sungguh-sungguh sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
Teman-teman PM semua, ada sebuah kisah yang diceritakan mengenai seorang petani. Dia memiliki sepetak sawah dan di sana dia menanam padi dan menanam segala jenis tanaman untuk dia usahakan sehingga menghidupi kehidupannya. Di tengah-tengah sawahnya ada sebongkah batu yang besar, ya, di mana bongkahan batu itu selalu mengganggu pekerjaan si petani ini. Sering sekali mata bajak dari petani ini rusak gara-gara batu tersebut. Ataupun banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar batu itu tidak tumbuh dengan baik sehingga tidak bisa dijual. Dan batu yang besar tadi di tengah-tengah sawahnya itu mengganggu sekali. Dan tidak jarang si petani tersebut mengeluh mengenai adanya bongkahan batu tersebut. Tahun demi tahun berlalu, si petani terus mengeluh, mata bajaknya terus rusak, lalu hasil panen di sekitarnya juga tidak baik. Nah, pada suatu hari si petani memutuskan untuk menghancurkan batu itu karena batu itu sungguh-sungguh mengganggu. Lalu dia ambil palu yang cukup besar karena dia tahu batunya besar. Lalu dia mulai mencongkel tanah yang ada di sekitar batu tersebut. Dia berpikir batu itu besar sampai ke dalam tanah. Tapi ternyata apa yang terjadi teman-teman PM semua? Ketika dia menggali tanah di sekitar batu tersebut, ternyata batu tersebut tidak dalam. Sehingga mudah sekali batu itu untuk dihancurkan. Akhirnya dengan sukacita, dengan hati yang senang sekali, dia mulai menghancurkan batu itu keping demi keping dengan mudahnya, dan akhirnya batu itu lenyap seluruhnya dari sawah daripada petani tersebut. Nah, apa sih yang mau kita ambil cerita? Kita mau ambil makna dari cerita tersebut, bahwa terkadang di dalam hidup kita punya masalah yang terlihat besar, ya, terlihat besar, tetapi kita enggan untuk menghadapi masalah tersebut. Kadang-kadang kita lari dari masalah kita, kadang-kadang kita mengeluh dan mengeluh saja terhadap masalah yang kita alami, tetapi kita nggak mau move on, kita nggak mau maju untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan ternyata kalau seandainya kita maju untuk menyelesaikan masalah kita, mungkin saja masalah itu tidak serumit atau sebesar yang kita pikirkan. Dan kita mesti percaya bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Hari ini COVID-19 di Indonesia tidak kunjung menurun. Bahkan angka yang positif semakin meningkat. Waktu di bulan Maret, beberapa waktu yang lalu, ketika Kak Feli sempat terinfeksi COVID-19, setiap hari yang positif itu angkanya masih ratusan. Lalu beberapa bulan kemudian angkanya mulai ribuan. Dan hari-hari belakangan ini angkanya udah 2000-an. Dan semakin meningkat dan meningkat. COVID ini menjadi sebuah masalah yang besar untuk kita semua. Tetapi kita mesti ingat bahwa masalah yang besar itu kita punya Tuhan juga yang lebih besar, yang sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Banyak dari kita yang mungkin masih takut pergi ke mall. Ya, Kak Felis pun masih nggak mau pergi ke mall kalau tidak perlu sekali. Atau makan di luar. Kak Felis nggak pernah makan di luar lagi sampai hari ini. Nah, teman-teman PM semua, ketika kita menghadapi masalah ini, kita akan berpikir, kapan sih masalah ini selesai? Kapan sih pandemi ini berakhir? Kapan sih hidup kita bisa normal kembali? Kalau kita mempertanyakan itu kepada Tuhan, kita nggak tahu jawabannya, gitu. Dan yang pasti harus kita pegang, kita buka sama-sama di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa.
Apa harus kita lakukan ketika kita menghadapi pandemi ini hari ini? Teman-teman PM semua, kita berbeda dari yang lain, ya. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan sukacita. Sukacita bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun. Tuhan kita sanggup melakukan apapun. Lalu kita harus bersabar. Gak boleh putus asa, gak boleh terus marah-marah sama Tuhan. Kapan Tuhan saya bisa keluar rumah dengan bebas? Gak boleh. Kita harus bersabar di dalam kesesakan kita. Dan yang terakhir, yang teman-teman PM harus lakukan adalah bertekun di dalam doa. Nah, waktu kita lebih panjang untuk ada di rumah, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Pakai waktu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik semua, kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti setiap kedalaman hati kita. Di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kalau hari ini kita dalam kesusahan, kalau hari ini di dalam kesesakan, kalau hari ini kita dalam kelemahan, kita punya Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita. Kita punya Tuhan yang mengenal kita, yang mengerti kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Kami mau tutup dengan sebuah perumpamaan mengenai wortel, telur, dan kopi. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar mengenai perumpamaan ini. Apa yang terjadi ketika 3 benda ini direbus? Wortel direbus, lalu telur direbus, dan kopi, bukan kopi yang biji tapi kopi yang bubuk direbus. Yang terjadi kepada wortel ketika dia direbus, wortel itu keras kalau mentah, ya. Mungkin sebagian dari kita nggak bisa makan wortel mentah karena keras. Ketika wortel itu direbus, dia akan keluar menjadi sebuah benda yang lunak, yang mudah untuk dikunyah dan dimakan. Apa yang terjadi kepada telur? Telur itu lemah, ya. Telur itu ketika mentah, dia fragile sekali, gampang pecah gitu ya. Tetapi ketika dia direbus, dia menjadi keras, ya. Tidak mudah untuk pecah, bahkan kalaupun pecah, isi di dalamnya itu menjadi keras, tidak lagi lembek, tidak lagi cair seperti sebelumnya. Dan apa yang terjadi kepada kopi bubuk yang direbus di dalam air? Tentu teman-teman sudah tahu, dia akan menghasilkan sebuah kopi yang nikmat. Apa sih yang mau kita pelajari dari perumpamaan ini? Kita anggap saja rebusan tadi, air panas yang merebus tadi adalah masalah yang datang dalam hidup kita. Masalah besar yang datang kepada hidup kita. Seperti tadi, petani yang memiliki masalah sebuah bongkahan batu besar di sawahnya. Kita juga mungkin punya masalah, setiap dari kita pasti punya masalah. Anggap saja rebusan air itu menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi wortel, telur, atau kopi. Nah, kalau kita menjadi wortel digambarkan demikian. Kita yang pada awalnya itu memiliki pengharapan besar di dalam Tuhan, ketika kita kena masalah, kita bisa saja menjadi lembek, ya. Kita bisa saja menjadi putus asa. Kita bisa saja menjadi orang yang gak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan, atau menyerah terhadap masalah kita. Atau kita seperti telur yang ketika menghadapi masalah, hati kita menjadi keras. Kita tidak bisa mengasihi orang lain, kita membenci orang lain, kita marah kepada Tuhan, kita protes atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengeraskan hati kita. Atau kita seperti kopi, ya, bubuk kopi yang ketika menghadapi masalah, dia bukan berubah. Kopi tidak berubah, tetapi dia merubah air itu, ya, sehingga menjadi air kopi. Ya, kopi itu ketika dihadapi dengan masalah, dia dapat merubah masalah itu menjadi sesuatu yang nikmat. Ya,
kita juga diharapkan menjadi seperti bubuk kopi. Ketika kita ditempa dengan masalah, kita dihadang dengan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita dapat menghadapinya, bahkan menikmati semua itu dan menjadikan kita sebuah kopi yang nikmat, yang bisa dinikmati oleh orang lain dengan enak, ya. Hari ini banyak sekali orang suka kopi, di mana-mana orang minum kopi karena kopi itu nikmat, ya. Kalau melihat kopi, kita mau ingat, kalau kita menghadapi masalah, kita mau jadi seperti kopi yang merubah masalah itu menjadi nikmat, menjadi enak untuk dijalani. Nah, teman-teman PM semua, ketika kita dalam masalah, kita harus ingat di dalam Roma 12 ayat 12 tadi, kita harus bersuka cita di dalam pengharapan. Kita harus sabar dalam kesesakan, dan kita harus bertekun di dalam doa. Kenapa? Karena kita harus ingat di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk tetap bersuka cita dalam pengharapan dan bersabar di dalam kesesakan, serta tetap bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menolong kami agar kami dapat melakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengingat untuk berdoa untuk Kompleks Selamat Raya 55 di mana Pusdiklat dan Korop 1 Jakarta. Tuhan, kami berdoa untuk semua para kadet dan opsir yang terinfeksi virus COVID-19. Kami percaya mereka semua dalam lindungan tangan-Mu Tuhan, dan Engkau akan menjamah serta memberkati mereka dan juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati juga yang tidak terinfeksi agar tetap sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.